Kitabul Adab masih bab pertama, yaitu babul birri wasilah wa qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab al birru wasilah. Ya, al birru di sini yaitu birrul walidain. Kemudian silah di sini silaturahmi, yang menyambungkan kepada rahmat Allah. Yang kemarin ini sudah nih. Nah, sekarang ayatnya nih. Jadi judulnya itu ada 3 nih, babul birri wasilah. Kalau dalam bahasa Indonesianya pakai kata sambung dan gitu, artinya beda dia. Babul birri dan asilah dan firman Allah Ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan gitu ya, kalau terjemah harfiahnya kami wasiatkan kepada seluruh manusia biwalidayhi, yang terhadap kedua orang tuanya, husna itu berbuat kebaikan, atau kami wajibkan bagi seluruh manusia berbakti kepada kedua orang tuanya, gitu ya ayatnya. Nah, ayat yang dimuat di sini ini surat Al-Ankabut ayat 8. Orang bacalah lengkap nanya ayat surat Al-Ankabut ayat 8 nih ya. Al-Ankabut surat ke-29. Biar utuh gitu ya ayatnya, meskipun yang diambil oleh Imam Al-Bukhari yaitu tentang birrul walidain ya, yang kalimat tersebut. Nah, artinya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau anak itu bukan anak-anaknya, kalau anak berbakti kepada orang tua itu menurut norma manapun di seluruh belahan bumi lah itunya, di seluruh belahan bumi, menurut norma dimanapun berbakti kepada orang tua itu satu kebaikan dan satu keharusan. Ya, anak berbakti kepada orang tua menurut norma manapun ya, diukur dengan norma manapun, anak berbakti kepada orang tua itu kebaikan dan itu keharusan. Nah, lain halnya yang dengan orang Islam, yang dimana berbakti kepada orang tua itu diwajibkan oleh Allah. Nah, ini yang harus menjadi landasan ini ya untuk orang Islam. Berbakti kepada orang tua itu karena melaksanakan, memenuhi, menaati perintah Allah. Dan secara umum ya, yang disebut amal soleh yang diberi pahala itu kalau melakukan sesuatunya itu karena taat kepada Allah. Artinya yang dilakukannya itu karena melaksanakan perintah Allah. Nah, itu yang akan diberi pahala oleh Allah. Kalau melaksanakan hal yang sama tapi bukan berdasarkan ajaran Islam, bukan dengan niat melaksanakan perintah Allah, tapi melaksanakan norma saja yang berlaku di daerah, disebutnya berarti kan nggak ada kaitan amal itu dengan Allah. Berarti kan tidak ada kaitan amal tersebut dengan Allah, nggak ada kaitan. Lalu misalnya minta pahalanya kepada Allah,
Paling Allah menjawab demikian, amal kamu apa kaitannya amal kamu dengan saya? Ya, makanya hadis itu berlaku, hadis ini kalau komentar para ulama tentang hadis yang ini nih, innamal a'malu bin niat. Ya, semata-mata gitunya seluruh amal itu tergantung niat. Para ulama menyebut ini setengah dari agama Islam. Nah, maksudnya bahwa ini setengah dari agama Islam itu karena syariat atau yang ajaran di dalam Islam ini terbagi menjadi dua, niat dan kaifiat. Niatnya harus karena Allah, kaifiatnya harus yang dari Allah, baru itu benar. Niatnya benar karena Allah dan kaifiatnya hanya yang dari Allah. Nah, ini harus terpenuhi dua-duanya. Kalau terpenuhinya hanya satu berarti gagal jadi amal soleh. Ini melebar sedikit nih ya. Misalnya kalau ada yang kaifiatnya sudah benar tapi niatnya bukan karena Allah, jadi amal soleh nggak? Ria berarti kan kalau kaifiatnya sudah benar tapi niatnya kalau bukan karena Allah berarti karena sesama manusia, pasti nggak ada yang lain. Itu yang namanya ria. Apakah seseorang yang melakukan satu ibadah karena ria itu amal soleh? Apakah itu jadi pahala? Justru dengan ibadahnya itu dia berdosa karena dia melakukannya bukan karena Allah. Dan sebaliknya nih, kalau niat melaksanakannya sudah benar karena Allah bukan karena yang lain, niat melaksanakannya karena Allah, tapi kalau kaifiatnya salah juga bukan ibadah. Dua-duanya juga kalau kehilangan salah satu jadi dosa. Kehilangan niat berarti disebutnya melaksanakan dengan benar tapi tidak ikhlas. Kalau kehilangan unsur kaifiatnya, niatnya sudah benar tapi pelaksanaannya bukan yang dari Allah, itu juga jadi dosa dua-duanya. Nah, ini ayatnya dulu nih ya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan, kami wajibkan gitu ya, seluruh manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya atau salah satu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan. Intinya orang tuanya mengarahkan lah gitunya, bahkan sampai memaksa gitu. Pada akhirnya sampai memaksa. Apabila kedua orang tua kamu itu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, maka fala tuti'huma, jangan ditaati. Maka keduanya apabila mengajak demikian, fala tuti'huma, jangan ditaati. Ilayya marji'ukum, hanya kepadaku lah kamu akan kembali. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian kami akan mengungkap semua apa yang kalian telah amalkan. Itu ayatnya nih ya, yang kalau yang berkaitan dengan bab sekarang ini Imam Bukhari hanya mengutip wajibnya gitunya, wajibnya berbakti kepada orang tua. Yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari hanya sampai kata yang ini ya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Yang ini kemudian oleh Imam Al-Bukhari dijadikan bab.
Jadi babnya itu meskipun 3 ini satu kesatuan, birrul walidain, silaturahmi itu ya. Nah di apa namanya digabung lah, disatukan dengan wawasoinal insana, kami wajibkan seluruh manusia berbakti kepada orang tua. Nah ternyata kan di dalam ayat lengkapnya berbakti kepada orang tua itu sebatas mana? Karena ayatnya lanjutannya, jika mereka memaksa kamu untuk menyekutukan aku maka jangan diikuti. Justru artinya kan apabila orang tuanya yang mengarahkan, gitulah, hanya mengarahkan, mengajarkan, mengajak, memaksa hingga memaksa. Kamu di sininya disebut memaksa kamu untuk, di sini disebut yang paling beratnya, menyekutukan aku maka tidak boleh diikuti. Artinya apabila orang tua memaksa gitu ya, hingga memaksa ke arah yang demikian, taat kepada Allahnya itu justru jangan diikuti. Justru tidak menaatinya kalau orang tuanya demikian. Nah satu lagi nih ayatnya ya di yang semakna. Ini surat Al-Ankabutnya lengkapnya barusan, di ujung ayatnya juga kan Allah mengingatkan, jika kamu, jadi begini ya, jika kamu menaati orang tua kamu padahal orang tua kamu itu mengarah bahkan sampai memaksa, mengarahkan, mengajarkannya bahkan sampai memaksa, intinya berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, maka jangan diikuti. Ayat ini mengingatkan di ujungnya bahwa hanya kepadamu lah tempat kamu kembali. Kalau menurut ayat dan hadisnya, ada beberapa ayat lah yang menerangkan. Di antaranya yang ini. Kalau ayatnya yang walaqad ji'tumuna furoda, dan sungguh kamu nanti akan menghadap kepada kami sendirian. Nah orang tua gitu yang waktu di dunianya mengarahkan, mengajak kepada berbuat maksiat, musyrik kepada Allah, di mana? Entah di mana dulu nanti ya. Nanti ya. Entah di mana nanti. Katakanlah ketika masing-masing orang menghadap kepada Allah sendirian, orang tuanya kemana? Enggak ada, entah di mana. Makanya di ayat ini ujungnya gitunya tetap ilayya marji'ukum, hanya kepadakulah kalian akan kembali, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan aku ungkap semua amal yang telah kamu lakukan. Orang tuanya entah di mana. Mungkin ketemu, mungkin enggak. Satu lagi yang semakna dengan ini di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat kasabaraha, surat kasabaraha itu teh di cirian. Teu arapal urutan suratnya. Ada sedikit perbedaan lafaz, surat ke-46 ya, ayat ke-15. Surat ke-46 ayat ke-15. Wa wassoinal insana biwalidayhi ihsanan di dia. Kalau tadi husna maknanya sama saja sebetulnya ya. Berbuat baik, berbakti itunya baik itu kepada orang tua, dan telah kami wasiatkan atau kami wajibkan kepada seluruh manusia biwalidayhi ihsanan ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan dengan bersusah payah, berat gitu mengandungnya, bersusah payah, lemah gitu, dan melahirkannya pun dalam keadaan lemah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan melahirkannya dengan susah payah pula, masa
mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Alah. Ya disapih deui wae. Disapih deui wae. Ese terek disapih teh. Kudu dipaksa. Disapih teh kudu ku batrawali teh. Nah, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepadamu, dan sungguh aku ini adalah seorang muslim. Nah, nantilah ayatnya silakan dibaca lagi ya. Kemudian yang ketiga itu di surat Luqman. Jadi ada 3 ayatnya yang isinya, kalau oleh Imam Al-Bukhari kan dipotong hanya sampai di sini, yaitu tentang dan kami wajibkan kepada orang tua kepada seluruh manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ternyata kalau di surat Al-Ankabut tadinya lanjutannya adalah dengan tapi apabila kedua orang tua kamu itu mengajak kamu durhaka, intinya kepada Allah, tidak boleh diikuti, karena tempat kamu kembali karena hanya kepadakulah kamu tempat kembali, dan aku akan ungkap seluruh amal kamu. Nah, kalau di ayat yang barusannya agak panjang itu ayatnya nih. Satu lagi nih di surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan telah kami wajibkan seluruh manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, telah mengandungnya gitunya ibunya dalam keadaan lemah, semakin lemah gitulah ya. Ya iyalah, kandungannya semakin besar mana semakin berat pasti. Itu jadi intinya dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Wa fisoluhu fi amaini, dan menyapihnya dari memberi ASI berartinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Kemudian ayat ke-15-nya ini hampir sama dengan yang ada di surat Al-Ankabut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, fala tuti'huma, maka jangan ditaati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah keduanya, kedua orang tua kamu itunya wasohibhuma, perlakukanlah, pergaulilah kedua orang tua kamu di dunia ini dengan baik. Nantinya kafir sekalipun ya, tapi urusan kekafirannya, urusan agamanya tadi tidak boleh ditaati, tapi berbakti kepada orang tua meskipun kafir tetap wajib. Tapi urusan agamanya ini yang tidak boleh terlibat dengan agama selain Islam meskipun itu orang tuanya. Nah, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan yang
ikutilah jalan yang benar gitulahnya, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan yang benar, yaitu jalan orang yang menuju atau yang kembali kepadaku. Summa, nah ujungnya sama dengan yang di Al-Ankabut, summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah kalian akan kembali, lalu kami akan ungkap semua amal yang telah kalian lakukan. Jadi ada 3 ayat nih ya, yang isinya mewajibkan seluruh manusia berbakti kepada orang tuanya. Itu keumuman ayat. Meskipun nanti ada batasannya, kalau sudah mengarah kepada maksiat, durhaka, musyrik kepada Allah, maka perintah orang tuanya itu tidak boleh ditaati, tidak boleh diikuti. Di luar itu maka wajiblah berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuanya kafir sekalipun, tapi batasannya hal-hal yang di luar urusan agama. Nah jadi 3 nih ya judulnya. Ayat di surat Al-Ankabut ini, ya ini asbabun nuzulnya. Di dalam hadis riwayat Muslim, ini berkaitan dengan ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kan sahabat terkenalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Pemimpin pasukan memanah. Sa'ad bin Abi Waqqasnya pemimpin pasukan memanah. Di dalam Islam kalau berperang itu kan ada kelompok senjatanya panah, ada tombak, ada pedang. Nah, memanah ini Sa'ad bin Abi Waqqas pemimpinnya, dan dia yang mengajari orang-orang orang Islam lah untuk memanah. Yang terkenal itu dari Sa'ad itu adalah Sa'ad itu orang yang doanya pasti dikabulkan. Itu khusus karena doa Rasulullah SAW kepada Allah untuk Sa'ad. Ya kurang lebih lah doanya Rasulullah mendoakan, ya Allah jadikanlah Sa'ad ini kalau berdoa, doanya pasti dikabulkan. Nah, sehingga banyak yang datang meminta doa kepada Sa'ad. Itu yang satu peristiwa yang unik. Peristiwa unik waktu Sa'ad jadi gubernur di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian difitnah, dilaporkan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dilaporkan itu ya memimpin sebagai gubernurnya itu tidak benar, termasuk dilaporkan itu sholatnya juga tidak benar. Baru menarik gitu bagi Umar bin Khattab, ketika ini sholatnya yang dilaporkan, wah ini baru masalah. Ya, yang melaporkannya itu kepada Umar bin Khattab itu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya nggak benar gitu. Dipanggil klarifikasi, ternyata tidak benarnya, karena orang ini memang memunculkan tuduhan untuk menjatuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya dihentikan oleh Umar bin Khattab jadi gubernurnya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan orang yang memfitnahnya itu. Doana teh sing panjang umur. Bukan kalau dikit bukan sing cilaka sing grapaeh kita jelema, bukan. Sa'ad bin Abi Waqqas sing panjang umur, tapi isinya durhaka, isinya tidak bermanfaat. Padahal itu kan Rasulullah SAW menyabdakan ya di salah satu hadis yang
manusia terbaik, manusia paling baik itu adalah, atau orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik juga isinya, amalnya gitunya. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Orang yang paling buruk itu adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Tadi doakan eta ku Sa'ad bin Abi Waqqas teh. Bener we eta didoakan ku Sa'ad bin Abi Waqqas mata jadi kobra lah eta. Si eta teh si dah saha ngaranna teh lupa lagi tah, orang yang memfitnah nanti didoakan ku Sa'ad bin Abi Waqqas bener jadi kobra tah. Jadi kolot beragajul tapi ka aki-aki geus bongkok geus barodas ge sugan bener we jadi nu asalna rai kawat jadi kobra. Nah Sa'ad bin Abi Waqqasnya ini pada hadis riwayat Muslim melalui jalan Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Melalui Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, halafat Ummu Sa'din la tukallimuhu abadan hatta yakfuro bidinihi. Ibunya Sa'ad dia bersumpah untuk tidak akan berbicara dengan Sa'ad selama-lamanya. Artinya sudah tidak mau lagi bicara gitulah dengan Sa'adnya. Hatta yakfuro bidinihi, hingga Sa'ad itu kufur dengan agamanya. Nah ini karena Sa'adnya sudah masuk Islam. Nah ibunya yang masih kafir gitunya, dia bersumpah demikian, tidak akan lagi amun si urang geus moal ngaku anak, sudah tidak akan mengakuinya sebagai anaknya selama dia itu tidak keluar dari Islam. Qalat, nah, ibunya itu mengatakan, za'amta annallaha awsaka biwalidaika fa ana ummuka wa anna amuruka bihadza. Kamu mengatakan, kamu meyakini bahwa Allah mewajibkan setiap orang berbakti kepada orang tuanya. Fa ana ummuka, aku ini ibumu, gitu ya kepada Sa'ad. Aku ini ibumu, wa ana amuruka bihadza, dan aku memerintahkan demikian, yaitu untuk keluar dari Islam. Fa nazalat, nah maka Allah menurunkan ayat wa wasoinal insana biwalidayhi husna. Kami wajibkan seluruh manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kan wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Ini lafadznya ini sih yang ada di surat Luqman ya, yang ini nih. Namun jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah keduanya itu ditaati. Wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukanlah keduanya itu dengan baik selama di dunia. Nah ininya ayat ini gitu, itu sababun nuzulnya, yaitu ibunya Sa'adnya yang memaksa Sa'ad untuk murtad, keluar dari Islam. Nah, namanya nih, ini sedikit saja nih ya pengetahuan nih. Nama dari ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah Hamnah, namanya Hamnah. Ya, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu namanya Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Dia itu anak
perempuan dari pamannya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan juga hanya salah seorang sahabat yang terkenal. Ada satu kisah yang dikenalnya dengan Abu Sufyan ini, yaitu Abu Sufyan ini yang membawa surat dari Rasulullah SAW, yang surat ini dibawa oleh Abu Sufyan ya, ketika ini dibawanya kepada ada apa namanya pertemuan besar kaum Nasrani di Palestina, yaitu di kota Ilya. Sampai sekarang masih ada kota Ilya di Palestina. Nah, saat itunya di sana ada pertemuan besar tahunan kaum Nasrani sedunia mungkin kalau sekarang. Nah, Abu Sufyan ini membawa surat dari Rasulullah SAW untuk mereka, yang isinya adalah mengajak masuk Islam. Nah, yang membawa suratnya itu Abu Sufyan. Wah, ini beresiko tinggi sebetulnya, nyawa gitu taruhannya. Ini Abu Sufyannya yang membawa suratnya. Dan kejadiannya pun heboh lah, ramai itu kejadiannya ya, yang terjadi di sana setelah Abu Sufyan memberikan surat tersebut. Isinya ajakan masuk Islam dari Rasulullah SAW. Nah, ternyata itu masih ada kaitan ini nih dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ada kaitan saudara. Dan dan ibunya walam arofi syai'in minal akhbari annaha aslamat. Nah, dan tidak ditemukan satupun riwayat yang menerangkan bahwa ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam. Artinya tetap mati dalam keadaan kafir nih ibunya nih ya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqasnya, sahabat yang luar biasa kan, salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Itu salah satunya ya, dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab itu salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ibunya nih seperti ini ya, tidak ditemukan satupun riwayat yang menerangkan bahwa ibunya itu masuk Islam. Nah, ayat ini ya, memastikan, ayat ini menunjukkan, mewajibkan lah gitunya. Ayat ini jelas sebetulnya secara tekstual pun sudah jelas. Ya, ayat ini mewajibkan semua orang atau orang Islam, anggaplahnya orang Islam itu berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun kafir. Tetap wajib berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Illa iza kana amron bisyirki fatajibu maksiyatuhuma fi zalika, kecuali kalau yang tadi lah, kecuali kalau orang tuanya itu mengajak, menyuruh, memaksa bahkan gitunya untuk berbuat maksiat, untuk durhaka kepada Allah. Ya, maka itu tidak boleh ditaati. Di luar itu ya, setiap muslim lah gitunya, setiap muslim diwajibkan oleh Allah berbakti kepada kedua orang tuanya kafir sekalipun, yaitu wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukanlah kedua orang tua kamu itu dengan baik selama hidup di dunia. Mumpung ingat nih ya, ada hadis ini nih. Ada beberapa masalahnya di satu hadis itunya, ada beberapa masalah isinya. Di antara isinya itu ini masalahnya sama, yaitu Rasulullah mengawalinya dengan celakalah orang yang satu yang begini, dua yang seperti apa, tiga gitunya. Ada 3 masalahnya beda-beda. Salah satunya di antara yang 3 itu yaitu celakalah orang yang memiliki orang tua yang sudah lanjut lah. Artinya orang tua yang sudah terbalik mungkinnya, malah jadikan orang tua yang dirawat oleh anak gitunya, karena kondisinya memang karena usia dan kondisinya yang bagaimana lah gitunya, sehingga
jadi memerlukan gitunya bantuan perawatan dari anaknya. Nah, hadisnya kurang lebih begini ya, celakalah orang yang memiliki orang tua yang kondisinya demikian, tapi kedua orang tuanya ini tidak memasukkannya ke dalam surga. Kan memasukkannya ke dalam surga itu yaitu dengan birrul walidain gitunya, dengan birrul walidain kepada orang tua yang kondisinya demikian. Celakalah orang yang artinya tidak mau berbakti, tidak mau merawat orang tuanya. Bahasa Rasulullahnya seperti itu, celakalah orang yang memiliki orang tua yang kondisinya demikian tapi mereka tidak memasukkannya ke surga. Artinya tidak berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya justru memerlukan perhatian, memerlukan perawatan, memerlukan pertolongan. Kaduhung tah nu kolot geus eueuh asa kurang kalah kumaha ge. Jauh karena yang orang tuanya sudah tidak ada, gitulah, tapi dah kumaha tuh dah takdirna gitu. Menyesal, pasti ada rasa menyesal, pasti merasa kurang ya, setelah orang tua tidak ada, terasa itu disebut birrul walidain itu kurang. Tapi kan ya sudahlah, karena memang sudah tidak ada. Nah, birrul walidainnya tetap berjalan. Birrul walidainnya tetap berjalan, tapi dengan cara yang berbeda gitu kan, karena tadinya mau perlakukanlah keduanya dengan baik selama di dunia ya kan, sekarang sudah tidak ada dari dunianya. Birrul walidainnya masih bisa dilakukan tapi dengan cara yang berbeda. Hanya apa yang bisa diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal, masih bisa anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, intinya menurut mah gampang, sing soleh banyak beramal soleh, karena setiap pahala yang didapat oleh seseorang yang beramal soleh, Allah menetapkan kedua orang tuanya diberi jumlah pahala yang sama dengan yang didapat oleh si anak ini yang beramal soleh, tanpa saling menguranginya, artinya bukan si anak seseorang beramal soleh misalnya dapat pahala 100, Allah menetapkan si anak itu dapat pahala 100, maka Allah juga memberi pahala jumlah yang sama kepada ibunya, kepada bapaknya 100, ibunya 100, bapaknya juga 100, bukan 100 ini dibagi 3 terus. Bukan dicoceng, cek orang Sunda mah dicoceng, karena si anak teh jarang beramal soleh teh sakalian beramal soleh dicoceng dia beuki eueuhan, beuki ipis bati teh. Itu beuki ipis bati teh. Ya artinya, tapi ini bukan hanya untuk orang yang orang tuanya sudah meninggalnya. Ketetapan ini pokoknya apabila seseorang beramal soleh maka Allah akan memberi jumlah pahala yang sama untuk kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan sebenarnya mah eta disebut natenya, kalau boleh saya ungkapkan dengan bahasa saya sendiri lah gitunya, pemberian terbaik kepada orang tua mas, jadilah orang yang soleh. Ya gitunya, pemberian terbaik seseorang kepada orang tua apa? Ya jadilah orang yang soleh. Ada orang yang soleh itu kan orang yang banyak beramal soleh, lain. Banyak orang soleh tar beramal soleh. Aika tinggal di solehna di mana? Tinggal lamun ngaranna si soleh. Banyak-banyaklah beramal soleh, itu berbakti terbaik anak kepada orang tua. Karena ini akan berlaku kan ketika orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal. Adapun kalau masih hidup ya memang ada artinya interaksi secara langsung yang di situ dituntut oleh Allah untuk birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua itu harus dengan amal soleh terbaik
yaitu al-birru. Nah, kembali lagi ke sini nih ya, maka ayat ini mewasiatkan, ya Allah mewasiatkan bahwa setiap manusia itu harus wajib berbakti kepada orang tua kafir sekalipun, kecuali kalau kedua orang tuanya itu mengarahkan, mengajak, menyuruh, memaksa, bahkan gitu nyalahnya sebutnya, untuk menyekutukan Allah atau untuk durhaka kepada Allah, maka Allah yang melarang, jangan diikuti mereka. Ya Allah yang melarang, fala tuti'huma. Ini ayat nih yang melarangnya, jangan diikuti keduanya. Kemudian satu lagi nih ya. Alhamdulillah hadisnya ini sekarang lah, mulai ke hadisnya nih. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari hanya satu hadis isinya. Oh seru hadisnya kayak mau tamat ayeuna ya. Hadisnya mau tamat ayeuna sih nama. Hadisnya nanti nih sahabatnya nih. Mas sanadna kieu deui. Al-Walid bin Aizar, ya, an Walid bin Aizari qala akhbaroni qala sami itu Aba Amrin Asy-Syaibaniya yaqulu akhbarona sahibu hazihi dari wa auma biyadihi ila dari Abdillahi qala Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabu ilallah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala summa birrul walidain. Tanya sebutan birrul walidain itu dari Nabi, itu teh birrul walidain. Kalau di ayatnya kan tidak ada tadinya wa wasainal insana biwalidayhi, ada yang husna, ada yang ihsan. Ini kata birrul walidain itu dari Nabi. Ketika Nabi ditanya barusannya summa ayun qala birrul walidaini qala summa ayun qala al jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna wala wistazadtuhu lazadani. Alah orang potongnya sanadnya dari siapa tadi yang disebutnya Al-Walid bin Aizar. Dari sini nih Abu Amr Asy-Syaibani. Yang ini nih ya, dari sini saja nih ya. Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Iya sanadna teh aya kalimat kieu itunya. Telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini. Dia mengatakan demikian sambil menunjuk kepada rumah Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, populer sebetulnya hadis ini nih ya. Ini hadis populer nih. Abdullah atau Ibnu Mas'ud di sini ya, di Abdullahnya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Di hadis lain itu ayyul amali abdol. Abdol itu yang terbaik, yang paling utama, yang paling istimewa. Afdolnya di dalam hadis lain lafadznya bukan, kalau di sini kan amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Hadis yang sama pada riwayat lain menggunakan kata abdolu, amal apa yang paling utama, amal apa yang paling penting.
amal apa yang paling istimewa, paling utama, paling penting, paling bernilai gitulahnya itu afdolnya. Nah ini aku bertanya demikian, berarti kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya demikian kepada Nabi SAW, kemudian beliau menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Garis bawahi dulunya, pada waktunya. Kapan sih waktunya? Ini nomor satu nih ya, amal terpenting teteh. Summa urutan berarti setelah itu apa? Summa ayun, setelah itu apa? Qala Rasulullah SAW menjawab, summa setelah itu birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Summa ayun, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu apa? Qala Rasulullah SAW menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, bahkan ya jihadnya itu harus sampai perang. 3 yang disebut nih ya di hadis ini. Qala, kata tadi siapa? Abu Amr Asy-Syaibani, Ibnu Bagus, dia mengatakan hadasani bihinna. Nah Rasulullah SAW gitu menyampaikan 3 hal tadi. Walau istazadtuhu lazadani, andai aku bertanya lagi pasti akan masih ada setelah itu apa, setelah itu apa, setelah itu apa. Ya bisa jadi kalau Ibnu Mas'ud terus minta, Rasulullah akan menyebutkan amal-amal berikutnya. Nah, tapi yang disebut oleh Rasulullah SAW di hadis ini 3-nya. Sekali lagi ini ya. Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi, amal yang paling dicintai Allah. Ya, kalau lapar di sini ini ya, ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Ini yang perlu pembahasan, yang disebut pada waktunya itu kapan? Kemudian yang aku bertanya lagi, setelah itu apa? Setelah itu adalah birrul walidain. Setelah itu apa? Setelah itu jihad fi sabilillah. Gitunya isi hadisnya. Tentang birrul walidainnya sudah sangat jelas. Dari hadis ini ya. Dari hadis ini kan, di dalam hadis ini kan Rasulullah SAW menyebut birrul walidain, tadinya ada di hadis ini. Kalau Imam Al-Bukhari kan menyingkat babul birri, itu walidainnya tidak disebut. Nah itu alif lam poe. Alif lam nanti alif lam pengganti lah sebutnya dari kata al walidain yang dibuang. Birrul walidain jadi al birru. Birrul walidain, kata birrunya itu tidak pakai alif lam. Birrul walidaini, kata al walidainnya dibuang, diganti oleh alif lam. Jadi al birru itu adalah alif lamnya pengganti dari. Jadi al-birru teh birrul walidain di bab ini ya, meskipun yang disebut al-birru itu ada di seluruh amal. Jadi al-birru itu ada di seluruh amalnya. Al-birru itu adalah puncaknya amal soleh. Dan puncaknya amal soleh itu apabila amal soleh itu sudah menjadi biasa hingga menjadi akhlak, eta amal solehna al birru gitu. Ya kalau sudah menjadi dawam, sebutnya sudah dawam, konsisten, selalu dilakukan, bahkan sudah menjadi akhlak. Nah itu amal soleh yang sampai kepada al birru. Dan berbakti kepada orang tua itu harus sampai seperti itu, harus sampai menjadi al-birru. Padahal kalau ayatnya kan memerintahkan ihsan, berbuat baiklah kepada orang tua. Tapi berbuat baik kepada orang tua itu harus sampai kepada
Al-birru, makanya di hadis ini Rasulullah menyebutkan birrul walidain, bukan ihsanul walidain. Ya kalau ihsanul walidain artinya ya berbuat baik kepada orang tua, tapi pan eta mah bisa saya ayah teh ya. Saya ayah sahayuna berbuat baik, iya kan berbuat baik. Tapi di sini Rasulullah mengungkapkannya dengan kata birrul walidain. Kalau ayat mah ayat nama ya disebutnya ayatnya itu ya secara umum saja berbuat baik kepada orang tua. Nah di sini ya diantaranya kata-kata birrul walidaini itu hadis, bukan perkataan ulama lah, artinya kata-kata birrul walidain itu bukan menurut ulama, tapi itu Nabi yang sudah menyebut demikian. Dengan mana seperti tadi bahwa kalau Al-Quran menyebutnya ihsanan husna, artinya memerintahkan, mewajibkan anak berbuat baik kepada orang tua, iya, tapi hadis ini menyebutkan harus sampai kepada al-birru, berbuat baiknya itu harus sampai kepada tingkatannya yang puncaknya yang tertinggi, yaitu al-birru. Nah ini saja dulu nih ya. Ini soal terkait dengan judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari ini kan birrul walidain gitu ya. Judulnya kan babul birri wasilah. Silahnya itu silaturahmi. Ini nanti di bab-bab berikutnya nih akan oleh Imam Al-Bukhari itu akan lebih dirinci, diurai lagi gitu yang disebut silah atau silaturahmi. Nah al-birrunya ya sudah jelas nih dengan ayatnya jelas, yaitu ada 3 tadinya di surat Al-Ankabut ayat 8, surat Al-Ahqaf ayat 15, dan surat Luqman ayat 14. Jadi disebutnya wajhul istidlalnya. Jadi soal birrul walidainnya dengan redaksinya saja ini sudah sangat jelas. Ya, dengan redaksi hadisnya ini sudah sangat jelasnya kaitan dengan judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, bab al-birru dan as-silah, dan ayat Al-Qur'an wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah, artinya tentang hukum lah, bicara wajib hukum berartinya atau anak berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Ayatnya jelas. Nah, adapun kemudian tentang hal tersebut Rasulullah SAW menyabdakannya, yaitu barusan dengan kata-kata ketika ditanya amal terbaik, amal pokok, amal terpenting itu apa? Sholat pada waktunya, itu nomor 1. Setelah itu apa? Kata-kata dari Rasulullah itu bukan ihsanul walidain, padahal ayatnya kan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan atau husna. Tapi Rasulullah menggunakan kata birrul walidain. Nah seperti itulahnya maksudnya. Jadi pantas kalau Imam Al-Bukhari ini babnya babul birri, bab birrul walidain. Itu bukan menurut Imam Bukhari birrul walidain, tapi itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah sampai di situ sebetulnya dengan ini nih redaksi hadisnya sudah sangat jelas. Nah sekarang ini mana hadis secara keseluruhan lepas dari babnya. Kalau kaitan dengan babnya ini sudah jelas gitu ya dari hadis ini. Kalau Imam Bukhari membuat babul birri atau bab birrul walidain lah judulnya gitunya, bab birrul walidain, ada kan di hadisnya juga jelas Nabi menyabdakan bahwa amal urutan kedua terpenting itu adalah birrul walidain, artinya sudah sangat jelas. Tak nama kalau membahas hadis ini gitunya lepas dari bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, artinya ini bicara amal pokok,
amal terpenting. Kan karena pertanyaannya juga kan ayyul amal. Amal terpenting, amal paling utama, amal pokok. Berarti kan kalau menanyakan demikian itu dibandingkannya dengan yang mana? Seluruh amal berarti. Sementara yang disebut seluruh amal itu yang mana? Seumur hidup tidak ada satu detik pun dari umur manusia yang tidak diisi dengan amal mulia. Ini just seumur hidup, berartinya seumur hidup sesampainya pokoknya sampai meninggal. Tahu kan hadisnya juga nu eta nih. Iza matal insanu in qata'a amaluhu, hadisnya ini hadisnya Rasulullah menyabdakan iza matal insanu in qata'a amaluhu, apabila seseorang meninggal baru dia berhenti dari beramal. Selama masih hidup berarti beramal. Nah, dari seumur hidup manusia di dunia yang isinya adalah amal, dari seluruhnya, dari seluruh amal seumur hidupnya itu yang paling bernilai, yang terpenting, yang pokok itu apa? Sholat. Nah, ini yang tidak jadi ngerti kieunya da ieu pirameun waktu beak itu dua. Waktunya malah keburu habis ini. Ya Rasulullah kan ditanya amal apa yang paling penting, sholat. Ini menurut pikiran Nabi atau wahyu dari Allah? Urutan ini dari Nabi sendiri atau dari Allah? Ya dari pikiran Nabi, itulahnya pendapat Nabi, opini Nabi. Ketika ditanya amal paling penting itu apa? Sholat pada waktunya. Setelah itu apa? Birrul walidain. Setelah itu apa? Jihad fisabilillah. Nah, urutan seperti itu dari ketetapan siapa? Siapa yang menetapkan demikian? Kalau amal paling penting itu sholat. Setelah itu birrul walidain, setelah itu jihadnya, yang menetapkan demikian siapa? Ya katakanlahnya saya munculkan pertanyaan seperti tadi, apa ini berdasarkan pikiran Nabi, pendapat Nabi, ketetapan Nabi sendiri, atau ini wahyu? Kalau wahyu artinya Allah yang menetapkan demikian. Karena tadi kan seluruh isi hidup manusia selama di dunia itu adalah amal. Ya, seluruhnya, seluruh isi hidup manusia selama di dunia itu adalah amal, beragam dan sangat banyak. Andai kita hitung sampai hari ini amal yang sudah kita lakukan itu berapa banyak? Sudah miliaran mungkin. Dalam satu harinya saja ya amalnya bisa beragam, mulai dari bangun tidur berdoa satu jenatah, terus pergi ke kamar mandi melangkah amal bukan? Terus sebelum masuk kamar mandi baca doa, terus kemudian masuk, andai kalau bangun subuhnya biasanya kan, kemudian buang air kecil. Ketika buang air kecil ada aturan Islamnya enggak? Ya ketika buang air kecilnya ada aturan Islamnya enggak ya di situ? Kalau ada diamalkan dapat pahala berarti. Di antaranya kan dilarang memegang ketika kencing gitu ya. Ketika buang air kecil itu dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kemudian Allah menetapkan kalau bersuci setelah buang air itu dengan tangan kiri, teteh amal wungkul teteh. Kemudian setelah itu misalnya wudu, beres wudu, kemudian pergi ke masjid sholat, tetap itu tak amal wungkul sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terakhir sebelum tidur ada nggak amal yang dilakukan?
Ya berdoa terakhirnya, amal terakhir sebelum tidur. Nah tidurnya sendiri amal bukan? Orang yang tidur itu hidup mati. Yang mengerjakan tidur itu orang yang hidup, orang yang sudah meninggal. Yang hidup amal berarti, karena berhenti beramal itu kalau meninggal. Tidur harus jadi pahala enggak? Kan amal teteh dicatat, berarti gimana ada amal yang tidak dicatat? Itunya seluruh isi hidup manusia selama di dunia itu adalah amal. Nah yang menetapkan, sebutnya berartinya yang menetapkan dari seluruh amalnya yang sangat beragam dan banyak jumlahnya, kan tiap hari, bahkan kan ada catatannya, dicatat oleh malaikat 24 jam dah, seluruh amalnya itu tercatat. Lebih kedua malaikat nage, malaikat siang dan malaikat malam, udah capeun seorang mah. Jadi 2 shift. Malaikat siang kan datangnya subuh, kemudian pulang asar. Malaikat malam datangnya asar, pulang subuh. Tugasnya, kerjanya mencatat, nggak ada tugas lain, nggak mengerjakan hal lain. Selesai bertugas, kalau malaikat pagi berarti pulang asar, langsung menemui Allah dan menyerahkan catatan amal manusia. Kok Allah teh disusun, mun si A beureun hari ini disusun, teh amal teh si B, si C dan miliaran orang. Semua amalnya itu dicatat oleh malaikat dan diserahkan kepada Allah tiap hari. Berarti Allah kan yang menyusun. Kalau meninggal in qata'a amaluhu berarti sudah disegel tah catatan amal teh kayak dibikeun di akhirat. Nanti catatan itu, hanya catatan amal itu akan diberikan di akhirat. Kan ada ayat yang fa'amman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang catatan amalnya diberikan dari arah sebelah kanan. Kalau Allah berhak nih mengutak-atik catatan amal seseorang, kan ada yang dihapus dosa. Jadi kan ada dosa yang dihapus, kan dihilangkan dari catatannya. Kemudian kalau ada punya jariah kan pahalanya itu oleh Allah dimasukkan, sudah lepas dari catatan malaikat, disegel catatan amal teh, begitu meninggal sudah disegel catatan amalnya. Karena orangnya sudah tidak beramal, kan orangnya sudah dipindahkan dari dunia ke alam kubur, ke alam barzah. Di alam kubur, di alam barzah beramal enggak? Kan justru sudah mulai waktunya menerima balasan dari seluruh amalnya ketika di dunia gitunya. Yang mereka yang sudah meninggal itu kan sudah tidak beramal. Nah yang menetapkan dari seluruh amal selama hidupnya di dunia itu yang terpenting apa? Ini kan berdasarkan jawaban Nabi ketika ditanya demikian, yang paling penting itu adalah sholat. Ini Allah yang menetapkan. Ini bukan berdasarkan pendapat pribadi Nabi. Ini bukan berasal dari pikiran Nabi. Allah yang menetapkan demikian. Nah artinya kalau untuk hadis ini ya, kalau kita tidak memenuhi ketetapan Allah ini, artinya kan taat nggak kepada Allah. Allah menetapkan amal terpenting sholat, menurut kita apa? Nguseup. Tetap ngarusup gitu. Salatna engke we nyelang. Ini sudah melanggar berarti, karena Allah yang menetapkan amal terpenting itu adalah salat. Teruslah berarti masih yang ini hadis ini masih seru dah, hari ini ramai. Hadis ini masih belum itu baru mukadimah dia mah tentang isi hadisnya sekarangnya. Kalau terkait birrul walidainnya, kaitan hadis ini dengan babnya itu sudah sangat jelas wajib gitunya hukumnya birrul walidain dengan redaksi ayat wa wassainal insana, kami wajibkan ke bawah, jelas wajib birrul walidain. Nomor seberapa bieu teh birrul walidain teh di urutan hadisnya? Nomor 2 aja. Hari jihad wajib teh.
Terus nomor hiji wajib teh urang wae kira ge tak eta berarti nomor 2 wajib, nomor 3 wajib, nomor 2 wajib, nomor hiji henteu nu eta mah sunat aneh.